Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar nih pada hari ini? Kalau Ibu tanya hari ini apa kabar? Jawab dengan Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Ibu ulang ya. Apa kabar anak-anak? Oke. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita belajar dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Setelah berdoa, Bu Guru akan melakukan absen terlebih dahulu ya, dari abjad pertama hingga yang terakhir. Oke, hari ini pada hadir semua ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat transportasi. Setelah pembelajaran selesai, Bu Guru harap agar kalian bisa menyebutkan jenis-jenis alat transportasi, kemudian menjelaskan manfaat alat transportasi, serta menghitung jarak dan waktu perjalanan yang sederhana. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menunjukkan sifat disiplin saat menggunakan transportasi dan mematuhi aturan lalu lintas. Oke, kita mulai ya. Ibu akan menampilkan PowerPoint untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, oke, Ibu tanya ya, apa sih alat transportasi itu? Kita lihat di pinggir kanan ada mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Oke, siapa yang bisa? Oke, bagus. Untuk berkendara, untuk berpindah ya. Nah, alat transportasi itu sendiri merupakan sarana yang digunakan untuk memindahkan manusia, hewan, atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan mempermudah perjalanan pengangkutan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis alat transportasi. Kita lihat ada 3 kotak ya anak-anak. Yang pertama ada transportasi darat, yang kedua transportasi udara, yang ketiga ada transportasi laut. Jadi ada 3 jenis alat transportasi. Jenis alat transportasi darat, kita sebutkan. Yang pertama ada sepeda, motor, bis, dan bajai. Nah, oke, transportasi darat itu sendiri merupakan alat transportasi yang digunakan untuk berpindah tempat melalui jalan raya atau rel atau yang ada di daratan. Yang kedua, transportasi udara. Contohnya, sebutin ya. Yang pertama, ada pesawat. Oke. Transportasi udara yaitu transportasi yang ada di udara, yang melaju di udara. Yang ketiga, ada transportasi laut. Transportasi laut yaitu alat transportasi yang digunakan untuk berpindah tempat melalui perairan seperti laut, sungai, dan danau. Contohnya ada perahu. Perahu digunakan nelayan untuk mata pencarian mencari ikan, untuk kita makan, untuk dijual, dan untuk lain-lain. Oke, jadi ada 3 jenis ya. Oke, kita lihat ada beberapa gambar nih, berwarna-warni. Ada merah, ada putih, ada gambar orang sedang berjalan. Mungkin kita pernah lihat ya di jalan. Tentu kita pun pernah bepergian, mau ke rumah nenek, kerabat, atau sekedar liburan, atau hanya ikut ayah atau ibu berbelanja, bukan? Nah, siapa yang sering melihat lambang-lambang di perjalanan? Oke, bagus. Semua pernah lihat ya beberapa jenis lambang tersebut. Nah, lambang-lambang itu tersebut dinamakan dengan rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas yaitu tanda atau petunjuk yang dipasang di jalan untuk mengatur, memberikan peringatan, petunjuk, atau larangan kepada pengguna jalan
agar lalu lintas berjalan aman, tertib, dan lancar, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, nah, lambang-lambang tersebut melambangkan hal-hal yang perlu kita perhatikan selama perjalanan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu kita sadari bahwa petunjuk tersebut untuk kita patuhi. Tunjukkan disiplin untuk berlalu lintas. Nah, contoh pertama ada gambar eh, bertuliskan stop. Artinya rambu stop tersebut yaitu pengendara wajib berhenti terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Kita lihat ada 3 gambar cabang jalan, sehingga kalau kita berkendara harus melihat dan berhati-hati barangkali ada kendaraan di depan kita agar terhindar dari kecelakaan atau bertubrukan. Nanti ada dari arah kiri, arah kanan, ada dari arah tengah, takutnya terjadi kecelakaan. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu ada gambar panah ke kanan. Artinya bahwa pengendara wajib mengikuti arah panah ke kanan, di mana arah tersebut menunjukkan hanya ada satu arah. Gambar yang ketiga yaitu ada garis putih di lingkaran warna merah yang berarti kendaraan tidak boleh memasuki jalan dari arah tersebut, yang berarti kendaraan yang keluar akan muncul dari arah jalan tersebut. Nah, gambar yang keempat artinya yaitu eh, bergambar sedang orang berjalan kaki. Artinya rambu penyeberangan pejalan kaki, sehingga menunjukkan adanya tempat penyeberangan pejalan kaki atau disebut dengan zebra cross. Nah, kenapa disebut dengan zebra cross? Oke, karena warnanya ya. Nah, disebut zebra cross karena warnanya hitam putih, seperti warna pada hewan zebra. Lalu yang kelima yaitu ada gambar kotak yang berisikan 2 orang sedang berjalan. Artinya, untuk berkendara hati-hati, karena jalan tersebut banyak dilalui oleh anak sekolah, sehingga pengendara wajib untuk mengurangi kecepatan untuk menghindari kecelakaan. Oke, itu contoh-contoh yang sering kita temui di perjalanan. Nanti kita lihat ya, apakah selama liburan kalian akan menemukan lambang-lambang tersebut. Oke, selanjutnya kita akan coba menghitung contoh jarak dan waktu perjalanan sederhana ya. Anak-anak perlu tahu berapa jarak sih waktu yang kita tempuh atau jarak yang kita tempuh untuk mencapai suatu tujuan. Ada contoh soal yang terdiri dari 4 soal. Soal ke-1 dan ke-2 mengenai waktu tempuh. Soal ketiga dan keempat mengenai jarak. Oke, yang pertama yaitu Beni berangkat ke sekolah pada pukul 6.30. Lalu Beni sampai ke sekolah pada pukul 6.50. Berapa lama sih jarak perjalanan Beni untuk sampai ke sekolah? Yaitu 6.50 dikurangi 6.30 yaitu 20 menit. Maka Beni sampai ke sekolah selama 20 menit. Kemudian ada soal yang kedua, kita jawab bersama-sama ya. Nah, soalnya Siti pergi ke rumah nenek pada pukul 8 dan tiba pada 8.45 menit. Berapa sih waktu yang ditempuh untuk Siti mencapai ke rumah nenek? Yaitu berapa menit? Nah, oke, 45 menit ya, betul. Lalu untuk soal yang ketiga dan keempat tentang jarak. Ibu kasih contoh soal yang pertama ya.
Jarak rumah Andi ke sekolah adalah 3 kilometer. Kemudian jarak rumah Rina ke sekolah sebesar 5 kilometer. Berapa waktu, berapa yang, siapa sih yang menempuh jarak lebih jauh? Kita lihat 5 kilometer untuk Rina dan 5 kilometer untuk 3 kilometer untuk Andi. Kita lihat bahwa Rina memiliki jarak 5 kilometer, di mana jarak tersebut lebih jauh daripada rumah Andi. Nah, soal yang keempat, kita jawab bersama-sama ya. Ayah mengendarai sepeda motor sejauh 8 kilometer. Setelah itu, ayah melanjutkan perjalanannya sebanyak 4 kilometer. Berapa total jarak yang ditempuh ayah? Oke, 8 kilometer, lalu dilanjutkan 4 kilometer. Oke, betul. 8 ditambah 4 berarti ayah menempuh jarak selama 12 kilometer. Oke, hebat ya. Kalian sudah bisa eh, perhitungan sederhana yang dilalui di kehidupan sehari-hari. Oke, hebat ya. Kalian sudah memahami bahwa alat transportasi itu terbagi menjadi berapa jenis? Oke, 3 jenis ya. Ada apa saja? Darat, laut, dan udara. Nah, sesuai jalur yang kita gunakan ya, setiap jenis transportasi memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda untuk manusia, berpindah tempat, dan mengangkut barang. Minggu depan kita bertemu lagi. Ceritakan ya, tulis dalam buku tentang liburan kalian selama liburan sekolah atau perjalanan kalian seperti ikut ibu atau ayah ke pasar atau liburan ke rumah saudara atau ke tempat liburan. Ceritakan tujuannya kemana, menggunakan kendaraan apa, pukul berapa kalian berangkat, dan pukul berapa kalian tiba di tempat lokasi, berapa menit sih perjalanan atau berapa jam perjalanan yang kalian tempuh. Nah, hitung juga ya. Kemudian ceritakan perjalanan kalian di depan kelas agar cerita kalian dapat didengar oleh teman-teman ya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Oke, kita sudah di tahap terakhir pembelajaran ya. Nah, kita simpulkan nih pembelajaran kita hari ini apa ya? Oke, ada yang bisa? Oke, tentang kendaraan ya. Nah, mobil, motor, sepeda, atau bis adalah yang sering kita lihat yang kita sebut dengan alat transportasi. Alat transportasi terbagi berapa? 3 jenis. Oke, 3 jenis ya. Ada darat, laut, dan udara. Berkendara perlu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Yang lambang-lambang itu yang sering kita temukan di jalan. Agar apa? Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, tabrakan, atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, yang bisa menimbulkan efek samping ya. Nah, selesai pembelajaran, kita ucapkan Alhamdulillah. Oke, semoga kita bertemu lagi di lain hari dalam keadaan sehat ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.